Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi SPDP tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami pola lantai pada tarian daerah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai pada tarian daerah. Langsung saja kita bahas. Pada sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pola lantai, ya. Pola lantai itu bisa berbentuk lengkung dan garis. Lengkung ada lengkung ke depan, ke belakang, ya, lingkaran. Ya. Garis pun sama, ya. Ada garis bujur atau horizontal, terus garis vertikal dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pola lantai. Pada tarian daerah, ya, tari-tari daerah ini diperagakan secara selaras agar tarian tersebut tanpa indah. Gerakannya, ya, berpindah-pindah biasanya, ya. Penari biasanya berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, dari posisi satu ke posisi yang lain dalam suatu gerakannya, ya. Posisi itu mengikuti pola lantai yang telah ditentukan. Nah, perpindahan tempat tersebut, ya, mengikuti sebuah formasi. Nah, maka disebut pola lantai. Nah, dengan adanya pola lantai inilah tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi dalam gerakannya. Mari kita contohkan salah satu tarian daerah, ya. Tari piring misalkan, ya. Tari piring merupakan kebudayaan asli masyarakat suku Minangkabau dari Sumatera Barat, ya. Tari piring ini dari Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat terkenal akan budaya tari yang banyak sekali juga, sehingga Indonesia itu menjadikan memiliki banyak suku, banyak budaya. Setiap daerah berbeda-beda, bahasa pun sama, berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, apalagi budayanya pasti akan berbeda-beda. Sama-sama masyarakat Jawa saja budayanya berbeda-beda. Nah, dalam tari ini, ya, tari piring ini, tari piring menggambarkan secara keseluruhan gerakan tari piring, menceritakan tentang tahapan kegiatan dalam budidaya tanaman padi. Ini menggambarkan budidaya menanam padi. Ini tari piring ini. Nah, yang artinya, ya, sebagai lambang suasana gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat, ya. Dalam menanam padi itu kan bersama-sama, ya. Istilah orang Jawa mengatakan tandur ditoto karo mundur. Nah, ini, ya, menanam padi ini dalam masyarakat atau budaya masyarakat Minangkabau dibuat sebuah tarian dengan nama tari piring. Mari kita bahas pola lantai tari piring, ya. Pola lantai tari piring ini mengikuti ada 3 pola lantai, yaitu pola lantai secara horizontal ini, ya. Secara horizontal berbentuk garis lintang, ya.
para penari berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari ya, berbaris gini ya, melintang urut dari sisi kiri ke sisi kanan, ini urut melintang. Terus pola lantai yang kedua yaitu pola lantai vertikal, yaitu berbentuk garis bujur ya, dari depan ke belakang, maka akan tampak seperti gambar seperti ini ya. Berbentuk garis bujur, penari berbaris membujur dari depan ke belakang, akan akhirnya membentuk variasi tarian seperti ini ya. Nah, ini dari depan ke belakang kelihatan satu orang tapi tangannya banyak. Ini sebagai variasi pola lantai agar tariannya menjadi indah dan enak dilihat. Pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai lingkaran ya. Ini berbentuk garis lingkaran ya. Dalam hal ini karena ini contohnya adalah 4 orang ya, para penarinya berada pada posisi melingkar ya, melingkar. Ini gambarnya seperti ini ya. Melingkar jadi antara penari satu dengan penari lainnya ya. Nah, mempraktekkan pola lantai tarian daerah ya. Ini contoh, ini pola lantai itu fungsinya untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari ya, mengatur. Pola lantai itu fungsinya mengatur posisinya. Nah, contoh ini di samping adalah tari saman ya. Pola lantainya adalah garis melintang atau garis horizontal. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Nah, jadi antara tari satu dengan tari yang lain polanya berbeda-beda. Bahkan ada yang dalam satu tari itu lebih dari satu pola, atau 2 atau 3 atau bahkan lebih dari 3. Ini pola lantainya. Nah, setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya ya. Dari posisi melingkar, kemudian posisi lurus, posisi vertikal ke depan, nah, dan sebagainya. Itu adalah pola lantai agar tariannya terlihat indah dan bervariasi dalam gerakannya. Ini contoh ini ya, gambar ini adalah tari saman ya, pola lantainya menggunakan melintang. Sedangkan ya, pola lantai yang digunakan pada tarian kipas Pakarena ya, tarian kipas Pakarena ini ya, menggunakan pola lantai lingkaran ya, juga bentuk lingkaran. Lingkarannya kalau tadi menghadap ke dalam, kalau ini menghadap keluar membentuk lingkaran seperti kipas ini ya. Ini berbeda-beda antara tari satu dengan tari yang lain, sama-sama bentuk lingkaran, tapi antara penari satu dengan penari yang lain atau antara daerah satu dengan daerah yang lain, tarian satu dengan tarian yang lain juga berbeda juga. Itu adalah praktek bentuk-bentuk pola lantai yang ada pada tarian daerah-daerah ya. Nah, tarian daerah ini bisa dikombinasi dengan gerakan-gerakan zaman sekarang ya, yang disebut gerak tari kreasi seperti dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, untuk tugas silahkan dikerjakan di buku pena halaman 122 muatan SBDP KD 3.3 ya. Nah, silahkan ya dikerjakan di halaman 122 buku pena muatan SBDP KD 3.3 ya. Soalnya ada 5 butir soal ya, dari isian sampai ke uraian ya.
Ya, demikian ya pertemuan pada kali ini, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dikembangkan sendiri untuk mencari materi-materi yang lebih baik atau menambahi materi-materi guna memperkaya wawasan kita di dalam memahami sebuah mata pelajaran. Ya, silahkan bisa mencari buku-buku referensi yang lain untuk bisa menambah wawasan kita, dan perbanyaklah membaca ya, karena membaca akan menambah wawasan kita dan menjadikan pikiran kita menjadi berkembang. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.